Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat satwa semua dimanapun anda berada. Jadi pagi ini saya ada jadwal visite ke Oseng Cattery dan Banyuwangi Cattery. Nah, dalam kesempatan itu saya ingin bercerita, ingin menjelaskan tentang 3 flu pada kucing yang sangat menular dan sangat mematikan. Jadi ada 2 yang disebabkan oleh virus dan ada 1 yang disebabkan oleh bakteri. 3 penyakit flu menular pada kucing. Penyebabnya apa? Penularannya melalui apa? Gejalanya seperti apa? Pengobatannya seperti apa? Dan solusinya seperti apa? Jadi ketiga penyakit ini memiliki gejala yang hampir sama meskipun memiliki gejala yang menciri yang berbeda. Tapi yang terpenting dari 3 penyakit ini adalah ketiganya sangat menular dan bahkan yang namanya Felin calicivirus yang virulen itu 90% membunuh kitten. Felin rhinotracheatis 70-80% menular. Dan Felin chlamydiosis jika dia tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru sama seperti COVID-19. Stay tune in Sahabat Satwa TV. Halo guys, sahabat satwa semua. Itu bensinnya hampir habis ya. Kita lagi on the way ke Oseng Cattery, kontrol si Catherine yang kemarin operasi sesar. Dan hari ini kita juga ke Banyuwangi Cattery untuk kontrol si Amora dan si Isa. Ini kita ke mana? Kita ke pom dulu ya, kita matiin, kita isi bensin biar perjalanan bisa berlanjut. Oke sahabat satwa, tetap stay tune dan kita off dulu kameranya. Oke. Akhirnya kita sampai di Banyuwangi Cattery. Apakah pintunya sudah dibuka? Ternyata sudah dibuka. Kita langsung naik ke House of Neko Banyuwangi Cattery. Yeay, kita sampai. Sahabat satwa semua. Halo sahabat satwa semua. Akhirnya kita sampai di Banyuwangi Cattery atau House of Neko. Langsung aja, jadi ada 3 flu kucing yang sifatnya infeksius kontagius ya, menular dan angka kematiannya cukup tinggi. Jadi yang sering terjadi di sini adalah yang pertama Felin calicivirus, yang kedua Felin rhinotracheatis virus, dan yang ketiga Felin chlamydiosis. Jadi Felin calicivirus, rhinotracheatis, dan chlamydiosis itu merupakan upper respiratory tractus infection ya, atau infeksi saluran pernafasan atas pada kucing. Tetapi pada kasus chlamydiosis itu bisa menyerang sampai ke paru-paru, artinya bisa menyebabkan pneumonia. Oke, jadi penyebabnya apa? Calicivirus disebabkan oleh Felin calicivirus. Rhinotracheatis disebabkan Felin rhinotracheatis virus, dan chlamydia atau chlamydiosis itu disebabkan oleh bakteri Chlamydia psittaci. Oke. Nah, calicivirus itu gejala yang paling menciri adalah demam tinggi, luka pada rongga mulut, dan keluar otitis ya, congek pada telinga. Pada kitten, calicivirus jika ketemu dengan calicivirus strain yang virulen, dia akan sangat mematikan. Karena dia bukan hanya menyerang saluran pernafasan, dia juga menyerang saluran pencernaan juga. Oke. Pada rhinotracheatis virus yang dominan adalah demam tinggi, bersin-bersin, dan keluar ingus dari hidung tanpa ada gejala muntah dan keluar congek dari telinga, tidak seperti calicivirus.
Sedangkan pada chlamydia, dia gejalanya mirip dengan rhinotracheotis virus. Dia cenderung matanya mengalami konjungtivitis atau melonyo, atau jika ingin jelas bisa lihat video saya sebelumnya ya. Jadi rhinotracheotis dan chlamydia memiliki kesamaan, sama-sama flu dan dia bersin-bersin, sama-sama berair mata. Tetapi pada kasus chlamydia yang sangat dominan adalah konjungtivitis atau infeksi pada konjungtiva mata. Dan nanti masing-masing ini akan kita kirim fotonya untuk visualisasi supaya sahabat satwa semua tahu. Oke, lalu gejalanya sudah kita sampaikan. Jadi secara umum chlamydia, calicivirus dan rhinotracheotis memiliki ciri-ciri yang hampir serupa, tetapi ada ciri-ciri yang sangat menciri yang hanya dimiliki oleh salah satu penyakit. Chlamydia itu infeksi di rongga mulut dan keluar congek. Rhinotracheotis dia demam tinggi disertai dengan bersin-bersin yang sangat dominan. Sedangkan chlamydia atau chlamydiosis dia flu bersin-bersin, tapi dia di konjungtiva mata sampai melonyoh ya kalau kata orang Jawa. Lalu penularan ketiga penyakit ini adalah melalui droplet atau semua cairan yang keluar dari tubuhnya. Calicivirus bisa menular melalui feses dan urin ya, melalui congek telinga, melalui ingus, dan melalui liur atau ludahnya. Sedangkan rhinotracheotis dan chlamydia dia juga sama, dia bisa menular melalui ingus dan liur serta semua cairan yang keluar dari dalam tubuhnya si pasien tersebut. Dan penularannya adalah kontak langsung. Jadi ada kucing sakit, dia bersin, connect atau nempel ke kucing kita yang sehat, maka akan tertular otomatis. Meskipun kucing ini punya daya tahan tubuh ya. Ketika daya tahan tubuhnya itu dia turun, maka virus ini akan masuk masa inkubasi dan akan tertular sehingga muncul gejala-gejala lanjutan. Jadi penularan dari ketiga virus dan bakteri ini, chlamydia, calicivirus, dan rhinotracheotis ini adalah kontak langsung. Tahu produk ini menempel di tempat makan, tempat pasir, di kandang yang dicium, dijilat atau menempel di badannya dan akhirnya terjilat oleh kucing yang sehat. Itu penularannya. Lalu pencegahan. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi dalam konsep virus dan bakteri ini, dua virus dan bakteri ini, di Indonesia sudah terdapat vaksinnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan vaksin yang isinya 3 atau vaksin yang isinya 4. Jadi biasanya vaksin ini sepaket ya, yang 3 penyakit biasanya panleukopenia, calicivirus dan rhinotracheotis, dan yang isinya 4 biasanya panleuko, rhinotracheotis, calicivirus, dan ditambah dengan chlamydiosis. Oke sahabat satwa, itu tadi pencegahannya. Lalu bagaimanakah pengobatannya? Nah, sedangkan untuk pengobatan sebaiknya melibatkan dokter hewan atau tenaga medis yang ada di tempat Anda. Tetapi terapi suportif yang bisa kita lakukan ketika di rumah adalah memastikan bahwa dia dilokalisir atau di karantina supaya tidak menular ke yang lainnya. Kandang wajib indoor, hangat, nyaman, bersih. Alas sebisa mungkin jangan menggunakan pasir dulu, apalagi pasir zeolit atau pasir bangunan, jangan, karena ini akan kotor dan menyimpan amonia yang akan memperburuk kondisi. Ya, dan yang keempat, sebisa mungkin tempat makan, tempat minum selalu segar, jangan sampai kotor, disemuti, dilalati, dan lain-lain. Oke. Lalu pengobatan yang biasanya diberikan oleh dokter adalah pengobatan simptomatis. Jika dia demam, diobati demamnya. Jika dia sulit nafas, diberikan bantuan pernafasan, bisa nebulizer, bisa injeksi. Dan jika dia muncul rongga mulut, biasanya diobati untuk antibiotik untuk mencegah infeksi bakterinya. Lalu terapi suportif, jika dia sudah dehidrasi, biasanya sama dokter dilakukan infus. Jika dia sudah hipotermia, biasanya dihangatkan. Jadi pengobatannya sifatnya suportif, simptomatis dan kausatif. Oke sahabat satwa, itu tadi ada 3 penyakit virus yang sangat menular dan sangat mematikan ya. Yang paling mematikan dari ketiga virus ini adalah calicivirus. Terutama pada kitten. Calicivirus membunuh 90% kitten jika strain yang masuk ke kitten ini adalah strain yang virulen atau mutasi dari calicivirus yang terkuat.
Jadi antibodi si kitten ini tidak lebih kuat dari virulen kalisivirus, sehingga yang terjadi adalah pasti kalah atau kematian mencapai angka 90%. Rhinotracheitis karakternya adalah dia bersin sifatnya sangat kronis, pengobatan bisa sampai 2 bulan. Sedangkan Chlamydia dia dominan menyerang di mata meskipun dia sebenarnya flu. Dan yang paling tampak adalah matanya melonyoh, konjungtiva mata bengkak, dan akhirnya seperti video saya yang kemarin ya, seperti foto ini, jadinya ngeri banget ya. Jadi memiliki karakter yang berbeda. Dari ketiganya sama-sama penting, sama-sama merugikan secara ekonomi. Dan satu yang unik adalah chlamydiosis, meskipun angka kematiannya kecil ketika tidak terlambat kita menangani, betina yang terinfeksi chlamydia dia sifatnya akan karier. Dia cenderung akan menularkan ke anak yang dia lahirkan kelak. Jadi solusinya adalah segera vaksinasi ketika sudah masuk usia 2 bulan, 3 bulan, dan di booster di usia 1 tahun atau annual vaksinasi. Yang kedua, terapkan pola hidup sehat pada cattery, kennel, breeder Anda, cattery dan breeding Anda supaya bebas dari virus, bakteri, dan penyakit yang lainnya. Oke, sahabat satwa semua, semoga video ini bermanfaat. Yang belum like, silakan like, komen. Yang positif, jika ada yang ingin didiskusikan, nggak usah tanya WA saya, pasti saya balas di kolom komentar supaya semuanya bisa belajar. Sekian dari saya, please share video ini untuk edukasi, untuk cat lover semua, bahwa 3 penyakit flu pada kucing ini membawa kerugian bahkan kematian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam olahraga.